ما يختاره الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبته. كل اختياراته صالحة حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه. أريد شيئا من هذه الدنيا غير سلامة القلب ورضا الله عني، وأن أكون في المكان الذي أحبه مع أشخاص أحبهم. When Allah wants you to grow, He makes you lonely. He makes you uncomfortable. He makes you tired. He makes you suffer. He makes you anxious. But He never makes you fail. Just trust Allah's plans. صديقي، شكرا لوجودك في حياتي. شكرا إلهي أن أنعمت علينا بأصدقاء رائعون نحبهم فيك ويحبوننا فيك. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين. عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت أخبر بالنوايا، جهول ظالم وعليه برد من التسويف أوراده البلايا، جوايا هشيم أفراح وتحيا. سأكون أنا من أرضانا، لن نسعى لرضاهم، وأكون أنا ما أهوانا، لن أرضانا برضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. Oke. Oh boleh. Tunggu. Tunggu. Say hi. Say hi, say hi. Say hi. Itu yang di sana apa sih? Say hi kan. Kami datang dengan langkah yang belum tahu arah. Di suatu pagi yang asing, di gerbang asrama yang terasa terlalu sunyi untuk ukuran hati yang baru saja berpisah dari rumah. Kami adalah generasi yang memulai dengan jarak. Jarak dari pelukan ibu, jarak dari suara ayah yang biasanya membangunkan pagi, dan jarak dari dunia yang tiba-tiba berubah karena pandemi. Segalanya terasa dibatasi. Ruang gerak, tawa, bahkan mimpi seolah harus antri untuk diwujudkan. Hari-hari pertama kami bukan tentang keberanian, melainkan tentang bertahan. Menahan rindu yang tidak tahu harus dititipkan ke siapa. Menyembunyikan air mata di balik jadwal yang padat. Dan pura-pura kuat di hadapan teman-teman yang diam-diam juga sedang rapuh. Kami pernah tidak yakin pada diri sendiri, pada langkah yang kami pilih, dan apakah kami benar-benar cukup untuk berada di sini. Dan ya, kami tidak selalu menjadi versi terbaik dari diri kami. Kami pernah lalai, pernah mengecewakan ustadz dan ustazah, pernah membuat aturan terasa seperti musuh, dan nasihat seperti angin lalu. Ada hari-hari ketika kami lebih sibuk melawan daripada memahami, lebih cepat menyerah daripada mencoba sekali lagi. Tapi anehnya, di setiap kesalahan yang kami buat, selalu ada tangan yang tidak jadi melepaskan. Guru-guru kami tidak hanya mengajar, mereka memilih untuk tetap percaya.
Bahkan ketika kami sendiri meragukan diri kami. Mereka memberi kesempatan kedua dan ketiga dan mungkin lebih banyak dari yang pantas kami terima. Dan perlahan, tanpa kami sadari, kami berubah. Bukan dalam suatu malam, bukan dalam satu kejadian besar yang melainkan dalam hal-hal kecil yang diam-diam menetap. Kami mulai saling menguatkan, mulai memahami arti tanggung jawab, mulai belajar bahwa jatuh bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Hingga akhirnya kami tiba di kelas 12 dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami yang dulu penuh ragu, kini berdiri dengan keyakinan yang tumbuh dari luka. Kami yang dulu sering tersesat, kini tahu bagaimana menemukan jalan pulang. Meski bukan lagi ke rumah yang sama, melainkan ke diri kami sendiri. Dan hari ini, di titik yang disebut perpisahan ini, kami tidak benar-benar pergi. Kami hanya melanjutkan perjalanan membawa semua yang pernah kami lalui. Rindu yang menguatkan, kesalahan yang mendewasakan, dan kepercayaan yang pernah diberikan kepada kami saat kami belum pantas menerimanya. Jika ada yang tersisa dari kami nanti, biarlah itu bukan sekedar kenangan, melainkan jejak bahwa pernah ada satu generasi yang tumbuh dari keterbatasan, jatuh berkali-kali, namun memilih untuk bangkit dengan cara yang luar biasa. Dan mungkin di suatu waktu yang jauh ke depan, kami akan tersenyum mengingat semua ini. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kami berhasil melaluinya bersama. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Dalam hitungan 5, semuanya sudah berada di dormitorinya masing-masing. 1, 2. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang adalah masa untuk kita mengenang semuanya. When you had not touched me yet.
Hahihi hahihi, tiba-tiba kita udah gak bakal bisa ketemu setiap hari lagi. Karena pada akhirnya yang akan bertahan adalah diri sendiri. Kau bukan rumah. Akan selalu ada orang yang datang dan pergi di hidup ini. Ada yang dulunya sedekat nadi, tapi sekarang udah saling gak peduli. Perasaan orang lain ke kita bisa berubah kapan aja. Jadi, jangan terlalu bergantung sama orang lain. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu menangisi orang-orang yang memutuskan untuk pergi. Karena memang pada akhirnya kita emang cuma punya diri sendiri. Sahabat terbaik, tetaplah tersenyum meski hatimu terluka. Aku ada untukmu di dalam kesedihanmu, tak akan pernah meninggalkanmu. Sahabat itu seperti bintang, tak selalu terlihat, tapi kamu tahu dia selalu ada di sana untukmu. Duhai sahabat terbaik, tetaplah tersenyum meski ujian melanda. Aku ada untukmu, menemani kesulitanmu. Ku akan terus menguatkanmu. Sahabat itu seperti bintang, tak selalu terlihat, tapi kamu tahu dia selalu ada di sana untukmu. Sahabat itu seperti bintang, tak selalu bersinar, tapi kamu tahu dia selalu ada menyinari hatimu. Mendengar keluhan nanti saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama melewati jurang terjalnya dunia. Damai sepi ini milik bersama, damai sepi ini milik bersama. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya
Ya, kayak kata pepatah guys, ada yang datang, ada juga yang pergi. Tapi jangan lupa, di setiap perpisahan selalu menghadirkan awal yang baru. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang baru. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Yang harus kamu tahu, dunia ini isinya gak cuma capek doang. Semua ada fasenya. Capek, capek banget, kerja capek, nganggur juga capek banget. Dunia itu emang tempatnya buat ngerasain berbagai macam capek. Tapi kita gak mungkin memilih pulang sekarang kan. Jadi sekarang tinggal pilih, mau capek mana yang mau dijalanin. Mau capek karena hal sia-sia, atau karena berusaha bangun cita-cita. Porsi manusia berbeda-beda, beruntungnya beda.
Sedihnya beda, cobaannya beda, masalahnya pun beda. Tidak ada berat maupun ringan, semuanya dipikul sesuai pundaknya masing-masing. Ada yang sudah sampai, ada yang baru mulai, ada yang sudah berhasil, dan ada juga yang sedang menunggu hasil. Semoga kita diberikan jalan terbaik di jalan masing-masing. Mengejar impian itu bukan seperti pesawat yang sekali terbang langsung sampai pada tujuan. Tidak ada kesuksesan yang instan, semua butuh proses dan usaha yang mahal. Banyak proses yang harus kita lalui, banyak waktu, tenaga, pikiran yang harus kita gunakan sebaik mungkin untuk meraih mimpi kita. Aku melihat hidup dengan cukup sederhana. Apa yang dimiliki, dinikmati dan disyukuri. Apa yang belum dimiliki, diusahakan semampunya. Apa yang berhasil, dirayakan, dan apa yang gagal, diikhlaskan. Sekarang konsepnya adalah menikmati yang sedang dijalani. Jadi jangan tanya kapan ini, kapan itu, karena semua akan ada waktunya sendiri. Hidup bukan tentang tergesa-gesa untuk mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menikmati setiap proses. Terkadang kita terlalu sibuk menanti sesuatu terjadi, hingga lupa mensyukuri apa yang sekarang sudah kita miliki. Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat. Jalur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat ya atas kelulusannya. Kak doakan semoga adik-adik semua bisa diterima di SMA ataupun di universitas yang selama ini adik-adik impikan. Apapun hasilnya nanti, semoga itu yang terbaik menurut Allah, orang tua, teman-teman, dan adik-adik. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala urusan adik-adik, serta selalu Allah jaga setiap langkah adik-adik semua. Semangat terus ya, salam rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Maitsa ingin mengucapkan untuk generasi 11 dan generasi 14 selamat atas kelulusannya, yang selalu hari-hari penuh cerita, tawa, belajar bareng sama teman-teman, yang selalu akan hal itu menjaga terus pertemanan, hingga semua pesan-pesan dari ilmuwan telah dipelajari selama di asrama. Jaga ukhuwah selalu, semoga sukses di masa depan untuk adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Irfidani Lutfia, alumni Gen 12 ICBS Ummul Qura sekaligus naibah dari Maskan Al-Qadisiyah. Ana ingin mengucapkan selamat atas kelulusan adik-adik semua. Semoga apa yang telah dipelajari selama di Ummul Qura, baik di kelas ataupun di asrama, dapat memberikan manfaat bagi adik-adik dan orang-orang di lingkungan sekitar adik-adik nantinya. Alhamdulillah, Ana sangat senang bisa membersamai adik-adik selama 1 tahun di Ummul Qura. Walaupun fase pertama, tapi Ana senang bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan bisa membimbing adik-adik di fase awal adik-adik berada di sini. Untuk harapannya dan pesan dari Ana, semoga adik-adik bisa menjadi lebih baik di luar sana, jangan mudah putus asa, dan bersungguh-sungguhlah dalam menggapai mimpi adik-adik semua. Semangat semua adik-adik, selamat lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mengucapkan selamat untuk kelulusannya kepada anak-anak Ustazah kelas 9 dan kelas 12.
Pesannya dari Ustazah, tetaplah istiqomah dalam segala hal, dan ilmu itu penting, tetapi akhlak jauh lebih utama. Jadilah orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga rendah hati. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, tak terasa sudah lama kami melepasmu. Sudah beratus hari rumah kami sepi tanpamu. Sudah berhitung tahun, tak setiap hari melihat senyummu. Malam ini, biarkan kami menyampaikan berjuta rasa yang telah kami pendam selama kepergianmu untuk berjuang. Nak, beberapa tahun yang lalu kau berbalik punggung untuk menuju gerbang perjuanganmu di Ummul Qura. Saat itu, tak ada rasa kecuali rasa perih dan sakit. Hanya ada air mata yang menatap nanar punggungmu. Begitu berat kami ditinggalkan olehmu. Ibu dan ayah hanya bisa bergumam, "Ya Allah, saksikanlah putri kecil yang dulu kami timang-timang, putri kecil kami yang dulu tertatih-tatih belajar berjalan, yang dulunya selalu berceloteh dan menangis di pangkuan kami, kini telah tumbuh, kini telah pergi untuk menuntut ilmu." Nak, ibu menjadi saksi bahwa ayah adalah orang yang paling lemah ketika ditinggal olehmu. Sebenarnya ia adalah laki-laki yang tidak bisa jauh dari putri kecilnya. Selama hidup, ibu tidak pernah melihat ayah selemah itu. Dari situ, kami saling menguatkan. Kami tidak akan berlarut dalam kesedihan. Kami hanya yakin tangan mungil kalian nanti akan disambut oleh sosok-sosok yang ikhlas di sana. Kami hanya yakin kalian akan dibentuk untuk menjadi amal jariah kami jika kami telah tiada nanti. Kemudian, berjuta waktu kami lewati tanpa sosok putri kecil kami. Malam berganti, kami tidak lagi dihibur oleh tawamu. Tapi, apakah kau tahu, Nak? Selama itu pula lah kau ada dan hidup dalam hati dan doa kami. Sampailah pada saat ini, kami tersenyum seutuhnya. Putri kecil yang dulu 3 tahun, 6 tahun yang lalu kami lepas, telah kembali pada pelukan kami lagi. Tidak terasa, Nak, dengan waktu yang begitu panjang, engkau jalani dengan ikhlas tanpa kami. Terima kasih, anakku sayang, sudah bertahan. Ibu dan ayah pun tidak menyangka kita akan sekuat itu. Terima kasih, Nak, sudah menjadi putri kecil yang kuat selama ini. Sekarang, kembalilah ke dalam pelukan kami. Izinkan kami melepas rindu itu. Kami siap dengan seluruh tumpuan harapan yang kami titipkan dulu. Terakhir, ibu dan ayah sangat bangga padamu. Terima kasih sudah bertahan.
jalan jauh, tunggu bersama sempat